Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab metode Al-Muallim pada halaman yang ketiga. Al-babu al-awwalu, ma'rifatu alamatil ismi, mengenal tanda-tanda kalimah isim, yaitu kalimah itu kata isim adalah nama, ya, secara lugat nama. Tapi yang dimaksudkan adalah kata benda. Kata benda nanti di dalamnya ada sifat juga, adjektif dalam bahasa Inggris, yaitu noun. Kalimatu ismin dapat diketahui dengan dua cara. Saya ulang. Kalimatu ismin dapat diketahui dengan dua cara, yaitu satu, ditanwin, an, in, un. Tanwin itu adalah suara harokat yang didobel, fathah didobel, dibaca an, kasrah didobel jadi in, dhammah didobel, ya, dua kali menjadi un. Contoh, ra'sun, jabhatun, muslimatun, muslimun, muslimatun. Dua, diawali oleh alifon dan lamun atau al. Alif dan lam disebut al. Alif sama lam. Contoh, ar-ra'su. Walaupun di sini nggak ada fathahnya tapi bacanya ar-ra'su. Al-muslimatu. Dan apabila kalimatu ismin sudah diawali alifun dan lamun atau al, maka tidak boleh ditanwin. Dan apabila sudah ditanwin, maka tidak boleh ada alifun dan lamun atau al. Sehingga tidak boleh membaca al-muslimun. Nggak boleh baca al-muslimun, ada al dan tanwin. Atau muslimu, muslimu tanpa al ini dibaca muslimu tanpa ditanwin. Seharusnya ini dibaca muslimun. Kalau yang pertama tadi sini karena ada al, harusnya dibaca al-muslimu, al-muslimu. Karena tanwin dan al itu bermusuhan. Kalau kalimah itu sudah dikasih al, maka nggak boleh ditanwin karena bermusuhan, nggak bisa bertemu. Ya, jadi nggak boleh dibaca al-muslimun, tetapi dibaca al-muslimu. Kemudian yang kedua ini muslimu, harusnya dibaca muslimun karena ini nanti disebut munsharif, ya, munsharif. Tanpa ditanwin nggak boleh. Makanya nanti kalau baca gundul harus tahu ini munsharif atau ghair munsharif. Nanti pembahasan di dalam halaman yang kelima tentang munsharif dan ghair munsharif. Namun ada beberapa kalimatu ismin yang tidak boleh ditanwin. Nah ini namanya al-ismu ghairul munsharifi. Nanti di dalam halaman yang ke-6. Dan kalimatu ismin dapat diketahui juga dengan masuknya huruful jarri yang akan dibahas pada babul hurufi insyaallahu ta'ala. Jadi halaman yang ketiga ini membahas tentang tanda-tanda atau ciri-ciri kalimatu ismin, kata benda. Coba kita cek di halaman yang kedua. Kembali halaman yang kedua. Kalimah itu kata. Kalimah itu ada tiga, yaitu kalimatu ismin, kata benda. Kemudian yang kedua kalimatu fi'lin, kata kerja. Yang ketiga kalimatu harfin, kata huruf. Di dalam halaman yang ketiga ini kita khusus membahas tentang ciri-ciri, ya, tanda-tanda kalimatu ismin, yaitu kata benda. Di dalam metode Al-Muallim hanya dijelaskan dua dulu, yaitu ditanwin atau dimasuki al. Kalau sudah ada al nggak boleh ditanwin, ya. Contoh misalnya alhamdu, nggak boleh dibaca alhamdun. Mengapa nggak boleh alhamdun? Karena sudah ada alnya. Kemudian lanjut halaman yang ketiga juga melanjutkan kajian, judulnya Ma'rifatul Mudzakkari wal Muannatsi. Ma'rifah itu mengetahui atau mengenal,
Mudzakkar itu jenis ya lelaki, wal muannatsi dan jenis perempuan. Di dalamnya sudah ada dalam kurung maknanya ini. Mengenal isim berjenis lelaki dan perempuan. Kemudian kaidah atau kaidah yang pertama. Asal semua ismun adalah mudzakkarun. Asal semua ismun adalah mudzakkarun. Dan cabang mudzakkar adalah muannats. Cabang seperti manusia asalnya adalah Adam. Ya, kemudian bercabang menjadi Hawa dan seterusnya, Hawa. Oleh sebab itu, muannats memiliki beberapa alamat sebagai berikut. Jadi yang memiliki alamat hanya adalah muannats. Kalau nanti tidak ada alamat-alamat muannats, maka dia adalah mudzakkar, ya, mudzakkar. Ingat, kita membicarakan tentang kalimah, bukan membicarakan tentang jenis kelamin seseorang atau benda. Contoh ini, alamatnya muannats. Yang pertama, ismun yang menunjukkan makna perempuan secara hakiki. Nah, hakikinya perempuan. Nahu itu maknanya apa? Contoh. Nahu, contoh. Hindun. Nah, ini lafadz hindun ini mudzakkar lafadznya, tetapi maknanya rata-rata hindun itu dimiliki oleh perempuan, nama hindun itu. Maka disebut muannats secara hakiki. Zainabu tidak ditanwin ini, ya. Kenapa tidak ditanwin? Pokoknya ikuti dulu sebelum sampai halaman 6. Zainabu. Zainab itu rata-rata nama dimiliki oleh perempuan, maka disebut muannats hakiki. Ummun itu ibu. Maknanya ibu. Nggak ada ibu itu laki-laki. Ya, ini walaupun lafadznya mudzakkar, tetapi maknanya adalah muannats secara hakiki karena ummun itu ibu. Kemudian yang kedua, diakhiri huruf ta'un marbutotun. Apa sih tak marbutah itu? Lah ini sudah ada dalam kurung tak bulat di akhir kalimah. Ya, tak bulat di akhir kalimah kalau diwakafkan jadi hak. Itu biasanya ya, itu namanya marbut. Marbut itu yang diikat, yang dibulati, bundar. Nahwu yaitu contoh muslimatun. Lah ini ada tak marbutoh muslimatun. Kalau diwakafkan muslimah. Mu'minatun diwakafkan mukminah. Fatimatu tanpa tanwin ini. Ya, perhatikan nanti kalau membaca metode al-ma'alim Fatimatu ini ada tak marbutoh. Kalau diwakafkan Fatimah. Dan Aisyatu kalau diwakafkan jadi Aisyah. Tetapi ada juga ismun yang diakhiri ta'un marbutotun namun lelaki. Nahu Tolhatu dan Hamzatu. Secara lafadz ini adalah muannats karena ada tak marbutoh secara lafadz. Tetapi ini dimiliki laki-laki nama ini. Tolha, Hamzah, termasuk Khuzaimah. Khuzaimah itu ya Ibnu Khuzaimah itu laki-laki. Tolha ini Hamzah ini laki-laki. Lafadznya secara lafadz adalah muannats karena ada tak marbutoh ya, tetapi maknanya ini lelaki secara hakiki. Kemudian yang ketiga, diakhiri alifun layyinatun atau alifun maksurotun. Nama lain, alif layyinah nama lainnya adalah alif maksurah. Pengertiannya alif seperti ya namun huruf sebelumnya berharokat fathah. Ya, alifnya seperti ya tapi huruf sebelumnya berharokat fathah. Karena apa? Karena fathah itu jodohnya atau pasangannya alif. Fathah pasangannya alif. Kalau kasroh pasangannya ya. Kalau dhammah pasangannya waw gitu ya. Nahu yaitu contoh ini. Al-ula. Mana yang disebut alif layyinah atau maksurah ini setelah lam? Lamnya ini kan di fathah. Maka fathah ini pasangannya alif. Ini bukan ya, ya. Namanya alif maksurah atau layyinah, al-ula. Ciri-cirinya sebelumnya itu fa, hurufnya berharokat fathah. Muannats dari al-awwalu. Jadi misalnya kalau al-babu al-awwalu, ya, kalau misalnya al-mas'alatu ya al-ula. Al-mas'alatu kan muannats, al-ula. Misalnya az-zauju al-awwalu, suami yang pertama, ya, al-zauju al-awwalu. Kalau az-zaujatu al-ula. Istri yang pertama al-ula. Contoh lagi al-kubra. Ini alif layyinah atau maksurah setelah sebelumnya roknya ini berharokat fathah. Ingat, fathah itu pasangannya alif.
Kemudian kasroh itu pasangannya ya, dhammah pasangannya wawu. Kemudian al-kubra tadi mu'annas dari al-kabiru. Al-kabiru misalnya laki-laki besar ar-rajulu al-kabiru. Kalau perempuan besar al-mar'atu al-kubra, ya. Al-mar'atu al-kubra seperti al-qiyamatu. Qiyamatu itu mu'annas, al-kubra dan as-sughra. Al-kubra as-sughra. Qiyamah itu karena memang mu'annas. Kemudian yang keempat, ciri-ciri mu'annas yang keempat ada tambahan alifun mamdudatun. Apa itu alif mamdudah? Di dalam kurung sudah ada ini. Alif di tengah kalimah yang diakhiri hamzah. Jadi ada alif di tengah kalimat yang diakhiri hamzah. Nahu, sauda'u ini ada alif kemudian hamzah. Sauda'u ini ciri-ciri mu'annas, maknanya hitam. Baydha'u, ya, ada hamzah. Ini sebelumnya berarti alifnya nama alif mamdudah. Baydha'u artinya putih. Khadra'u artinya hijau. Safra'u artinya kuning. Hamra'u artinya merah. Mu'annas dari lafadz aswadu. Aswadu artinya apa? Aswadu juga artinya hitam, tapi untuk mudzakkar. Jadi misalnya kalau perempuan hitam, al-mar'atu as-sauda'u. Kalau lelaki hitam, ar-rajulu al-aswadu gitu ya. Batu hitam, al-hajaru al-aswadu, karena al-hajaru itu mudzakkar, al-aswadu. Kemudian kalau misalnya rambut hitam, as-sya'ru. Sya'run itu mudzakkar berarti al-aswadu. Kalau seandainya bibirnya hitam, asyafatu, syafatu itu mu'annas, berarti pakai as-sauda'u begitu. Kemudian abyadu maknanya putih tapi untuk mudzakkar. Akhdaru maknanya hijau untuk mudzakkar. Asfaru maknanya kuning untuk mudzakkar. Ahmaru maknanya merah untuk mudzakkar. Kalau seandainya misalnya bibir merah, asyafatu ya hamra'u. Asyafatu hamra'u, al-hamra'u, asyafatu al-hamra'u. Kemudian kalau seandainya rambut merah, asy'aru al-ahmaru. Ini. Nahu contoh di sini habbatun. Ini secara lafadz adalah muannas karena ada tak marbutah. Habbatun itu jintan atau benih. Nah, jintan hitam, habbatun sauda'u, enggak boleh habbatun aswadu, enggak boleh. Karena ini habbatunnya adalah muannas maka sauda'u. Ya, habbatun sauda'u, sama-sama muannas. Kalau hajarun ini mudzakkar, aswadu. Hajarun aswadu. Enggak boleh hajarun sauda'u karena ini mudzakkar sama mudzakkar. Lanjut, dan ada pula beberapa kalimah yang digolongkan muannas secara majazi. Majazi saja. Seperti huruful mabani. Apa itu huruful mabani? Sudah ada di dalam kurung ini. Huruf yang membangun kata. Huruf yang membangun kata. Contoh misalnya lafadz dan ini dibangun dari dal alif nun. Nah, ini namanya huruf-huruf mabani. Yang dibangun dari y, ya sama ang ya. Begini ini namanya huruf-huruf yang membangun kata, ini namanya huruful mabani. Dan huruful ma'ani. Huruf ma'ani itu apa? Huruf yang bermakna. Seperti ba dalam bismillah itu baknya bermakna dengan. Ya, dengan. Nah, nanti ada huruf ma'ani banyak. Wallahi misalnya wawunya bermakna demi. Itu namanya huruf-huruf ma'ani. Dan benda langit, setiap benda langit nanti digolongkan muannas secara majazi. Benda bumi, ya bumi wal ardi wa ma tuhaha misalnya, nanti begitu. Kemudian anggota tubuh yang berpasangan digolongkan muannas. Dan jamak selain jam'ul mudzakkari as-salimu. Perhatikan cara membacanya. Jam'ul mudzakkari jadi satu karena ini mudhaf-mudhafun ilaih, as-salimunya diputus karena naatnya jam'u atau sifatnya jam'u. Cara bacanya jam'ul mudzakkari as-salimu gitu ya. Mengapa begitu? Nanti kalau baca gundul dibaca begini, jam'ul mudzakkari salim. Nah, ditanya, salimnya itu kamu baca mu atau mi? Bingung. Makanya cara metodenya jam'ul mudzakkari as-salimu. Kemudian rumus terakhir, kullu jam'in muannatsun. Kullu jam'in muannatsun. Kullu jam'in muannatsun. Kullu jam'in setiap jamak, setiap jamak muannatsun yaitu muannas. Makanya laki-laki itu enggak boleh main keroyokan. Kalau laki-laki main keroyokan berarti dia muannas karena apa? Kullu jam'in muannatsun. Demikian, mudah-mudahan dapat difahami dengan mudah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah fid din wa dunyal akhirah.
Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.